Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara instalasi Windows 7 atau Windows 7 di VirtualBox ya, atau menggunakan virtualisasi VirtualBox. Nah, di sini keuntungannya seperti ini ya, kita bisa VirtualBox ini bisa install banyak sistem operasi di dalam satu VirtualBox ini. Oke, langsung aja kita mulai buat wadahnya dulu ya, buat wadah untuk Windows 7-nya. 7 kita next, kita kasih memorinya katakanlah 1750 lah ya. Oke, kita next, terus create virtual hard disk now sekarang ya, create, langsung pilih VDI VirtualBox disk image, terus next lagi. Oke lah, kita default aja, next lagi, create ya. Setelah udah ini wadahnya terbuat, baru kita start, terus kita masukkan source atau master dari Windows 7. Oke, di sini kita browse source-nya ya, terus kita open mana Windows 7. Nah, ini ada Windows 7 ya, kita open, terus kita start. Memorinya kita bikin minimalis banget tadi ya, 1,7. biasanya Windows kan minimal itu kadang 2 GB gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa insya Allah. Oke, kita pilihan bahasanya kita default English ya, terus time currency formatnya juga English, terus keyboard US nya keyboard atau input metodenya US, ini default ya. Install di Windows XP, Windows 8 atau Windows 10 pun sama seperti ini. Kita next, terus kita pilih install now ya. Nah, install now. Mungkin kalau lamanya instalasi itu tergantung dari spek komputer kita gitu ya. Ini komputer saya kan rendah, jadi mungkin agak sedikit prosesnya agak sedikit lama gitu ya. Nah, terus di sini pilihannya kalau mau meneruskan instalasi kita pilih accept ya, accept license, terus next ya, terus pilih install new copy Windows ya. Nah, ini alokasinya kan masih belum dibikin partisi ya, kita bisa pilih drive option ya. Nah, ini bisa format new ya, new untuk membuat partisi ya. Mau dikasih partisi satu partisi aja untuk C, 2 langsung di apply, atau mau dibagi kita kurangin ini dari total 25 GB. Kita untuk sementara nggak dibuat partisi, kita langsung ses yang ada ini kita semuain ya, jadi ntar adanya drive C aja, terus apply. Oke. Nah, berikutnya kita format aja ya, format. Setelah itu kita next ya untuk memulai instalasi ya. Nah, di sini ya, di sini akan memproses ya. Jadi ada persennya untuk melihat progresnya gitu ya. Jadi tinggal tunggu aja ya, karena biasanya kalau
speknya rendah ya mungkin agak lama, tapi kalau speknya agak tinggi gitu ya, ini instalasinya bisa lebih cepat. Nah intinya tadi ini udah ini ya jalan ya 10%, ditunggu. Jadi sistem operasi dan aplikasi ini kalau ditanya gitu ya, mana yang lebih penting antara sistem operasi dengan aplikasi, maka yang lebih penting sebenarnya sistem operasi gitu ya. Karena kalau aplikasi tidak ada sistem operasi tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi yang pertama diinstal dulu sistem operasi dulu gitu ya. Nah aplikasi nanti penunjang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya untuk membuat surat atau dokumen gitu ya, atau apa gitu ya, itu bisa menggunakan Microsoft Office, itu penunjangnya ya aplikasinya dan sebagainya. Jadi sistem operasi harus ada dulu. Nah sistem operasi ini adalah jembatan ya antara hardware dengan pengguna atau end user, pemakai akhir. Jadi biar hardwarenya bisa berfungsi, maka harus diinstal sistem operasi ya yang memanage hardware gitu ya, yang ada di PC maupun di laptop ya, sehingga bisa bisa berkomunikasi ya, bisa interaktif dan sebagainya. Oke. Jadi kalau tadi mau cepat, memorinya mungkin dibesarin gitu ya, kalau instalasi mau cepat tadi ya. Terus prosesornya gitu ya ditingkatin gitu ya, baru ini proses instalasinya bisa lebih cepat. Terus juga enaknya virtualisasi ini, entah VirtualBox atau firmware gitu ya, kita bisa hapus, bisa bisa install, bisa tambahkan dan sebagainya gitu ya. Jadi tanpa perlu khawatir gitu ya. Kalau kita kan kalau menginstal Windows yang desktop kan ini harus backup dulu ya data-data gitu ya dan sebagainya. Terus harus semua beres dulu baru kita install gitu ya. Terus harus makan waktu lama juga. Tapi kalau kita buat nyoba-nyoba trial gitu ya, ini dengan virtualisasi enak gitu ya, benar-benar kita mau hapus mau tambah gitu ya, nggak harus menyediakan perangkat. Nah ini makanya konsep ini sekarang dipakai di data center ya, data center. Jadi untuk menghemat budget server, maka dia menggunakan virtualisasi ini. Jadi dalam satu virtual ini bisa menginstal banyak sistem operasi ya, atau disebut VM, virtual machine. Dan di mesin sistem operasi ini bisa terkomunikasi
Jadi kalau kita belajar jaringan komputer ini, kita tanpa perlu beli komputer fisik, kita bisa simulasi di virtual ini ya, tinggal mainin network adapternya ya, dan seterusnya. Jadi tahapan dalam instalasi ini, instalasi Windows, kita siapkan medianya dulu, media dari master Windowsnya ya, atau source dari Windowsnya. Atau kalau mau install Linux juga sama, siapkan master dari source dari Linuxnya. Setelah itu kita ke BIOS ya, BIOS. Nah ini untuk masuk ke BIOS kadang beda-beda ya, ada tekan escape, ada tekan F1, ada tekan F12 dan sebagainya lah gitu ya. Itu tergantung dari merek laptop atau PC kita, ada yang mungkin Dell, ada yang HP, ada yang Lenovo dan sebagainya. Setelah itu kalau sudah masuk ke BIOS ya, nah untuk mengetahui tombol untuk masuk ke BIOS bisa di set di Google ya. Setelah sudah masuk ke BIOS, baru kita cari yang ini ya, untuk mengelola booting firstnya, booting pertamanya. Jadi sebelum pas nyala laptopnya atau PC-nya, boot firstnya dia akan merujuk kemana nih, mau langsung ke hard disk atau ke flash disk atau ke CD ya. Jadi kita tentukan, kalau kita mau install medianya ada di CD, maka kita boot firstnya arahkan ke CD. Jadi saat dinyalakan, pas di booting ulang atau di restart ulang, dia langsung ngebaca file atau master yang ada di CD ya. Setelah baca, maka akan tampil seperti yang di depan ini tadi ya, awal Windows, misalnya Windows 7, maka tampilan tadi seperti tadi ya yang di awal. Setelah itu dia ada pemilihan bahasa untuk instalasinya ya, keyboardnya, defaultnya. Nah itu pilih default aja. Setelah itu next, ikutin perintah-perintahnya gitu ya. Di situ ada di jendela Windowsnya ada biasanya perintah untuk lanjutkan ya, tekan ini dan sebagainya. Itu ikuti saja sampai pada finish, baru nanti akan merestart dan kemudian akan sudah ini ya, terinstall Windowsnya. Jadi kurang lebih tahapannya seperti itulah, simple ya, tinggal ikutin aja gitu ya. Nah kalau dahulu mungkin yang basisnya command line agak sedikit ini ya, beda sekarang dengan yang GUI, tinggal next aja. Ini progresnya sudah 86%. Jadi emang tahapan instalasi OS ini agak lebih lama ya dibanding
kita install aplikasi gitu ya, install aplikasi. Filenya size-nya juga besar gitu ya, antara sistem operasi dengan aplikasi berbeda. Misalnya kalau aplikasi katakanlah 200 mega gitu ya, kalau sistem operasi ini bisa sampai giga ya, ada yang 2 giga, 4 giga dan sebagainya. Makanya install sistem operasi ini agak sedikit membutuhkan waktu ya, ya kurang lebih setengah jam gitu ya. Tapi kalau komputernya tadi speknya tinggi bisa lebih cepat. Dan Windows 7 ke bawah kayak Windows 7, Windows XP, Windows ME ini udah ini ya, udah expired istilahnya, sudah tidak disupport lagi nih. Jadi kalau mau yang masih disupport itu kita bisa pilih Windows 8 ke atas, Windows 10 ya, dan ke atasnya, dan keluarga-keluarga yang di atasnya gitu ya. Nah di sini bisa dilihat saya menginstal ada Windows XP, Windows 7. Ini yang agak spek-speknya untuk Windows Server 2003, ini Windows yang udah expired ya. Terus apa speknya juga masih bisa untuk komputer-komputer lama gitu loh ya. Tapi kalau yang udah yang sekarang ini butuh spek yang agak lebih tinggi. Oke, di sini kurang lebih 5% lagi ya. Terus dia akan proses ke installing fitur ya. Terus installing update, terus mulai apa komplit dari instalasi. Dan setelah apa proses ini biasanya nanti ada restart ya, restart, dan akan mulai masuk ke Windows yang diinstal. Dan untuk cara instalasi ya, pakai media flash disk gitu ya, itu di video saya gitu, di video YouTube itu ada link untuk membuat bootable via flash disk ya. Jadi bisa dilihat ya. Nah lambang di sini juga yang progres ini menunjukkan progres sebentar lagi gitu ya. Nah ini tinggal restart ya, restart. Nah kalau keluar seperti ini jangan diklik, jangan di enter, nanti akan meminta instalasi lagi. Tapi diamin aja dan dia akan langsung tampil seperti ini, tampil masuk ke Windows 7 nya.
Dan Windows ini, catatan Windows ini berbayar ya, jadi biar nggak kena undang-undang hak cipta, kita harus beli softwarenya gitu ya. Dan Windows ini mahal juga gitu ya untuk softwarenya. Jadi ada alokasi lain gitu ya, kalau kita mau free gitu ya, atau nggak mahal gitu ya sistem operasi. Nah itu yang lainnya, yaitu bisa menggunakan Linux, dan juga dia juga bagus gitu ya, free, tapi itu bukan yang biasa gitu ya, dia stabil, jarang virus ya, terus jarang hang dan sebagainya lah, kelebihan-kelebihan dari Linux tersebut. Dan kalau di IT gitu ya, Linux itu banyak digunakan gitu, terutama di backbone di server-server ya, baik di data center, PBX, terus di perangkat-perangkat appliance untuk security, keamanan gitu ya, backups dan sebagainya. Nah kalau Windows ini biasa digunakan untuk yang tingkatnya middle ke atas, perusahaan menengah ke atas, karena ya, dia mempunyai keuangan gitu, sehingga bisa membeli Windows itu gitu ya. Oke, sampai di sini Windows ini sudah sukses gitu ya. Instalasinya hanya seperti itu aja ya. Jadi simple. Paling biasanya setelah ini diminta untuk membuat user yang nanti awal kita masuk gitu ya. Nah di sini ya minta untuk masukin user ya, user misalnya tes, oke. Terus kita next, passwordnya apa nih, misalnya 123456778 123456778 ya. Oke, next. Nah ini aja ya, kita belakangan aja produk key-nya. Nah terus ini untuk firewallnya kita belakangan. Nah di sini kita cari untuk pengaturan jamnya, kita samakan dengan istilahnya di negara kita gitu ya. Agak ngehang, bisa kita cari di sini Asia Jakarta ya. Di sini ada Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Nah dia akan langsung otomatis hari ini disesuaikan dengan hari yang sekarang ini di negaranya masing-masing. Begitu juga di jamnya ya. Next. Nah ini kita udah, kita ini aja, pilih public, pilih home, nggak masalah gitu ya. Nah di sini Windows yang diinstal Windows 7 Ultimate ya. Oke, sampai sini tahapan instalasi dari Windows 7 ini selesai gitu ya. Nah ini udah bisa masuk ke tampilan desktop dari Windows 7 nya. Nah di sini ada preparing your desktop, dia menyiapkan
profil user untuk masuk ke desktop Windows 7 nya. Di sini kelihatan waktunya instalasinya kurang lebih membutuhkan 25 menit ya, setengah jaman ya, seperti saya bilang. Nah, di sini sudah berhasil ya instalasinya. Ini kurang lebih seperti ini tahapan instalasi dari Windows tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa di demonstrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.